Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat bertemu kembali, macam sunyi sejak gereja kita kan, macam terlampau formal saya rasa. Apapun saya rasa kita ada satu perasaan yang bercampur-campur, ada gembira, ada sedih, ada terharu juga kan, ada kesempatan pada hari ini. Apapun kita bersyukur sebab nyata penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita, kalau tidak kita tidak akan dapat bersama hari ini. Mari saya jemput jemaat kita berdiri bersama. Kita mulai acara ibadah kita dengan doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan puji, sembah, dan syukur kami kepadamu Yesus Kristus. Sebab nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kami, nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan yang luar biasa yang kami dapat rasakan Tuhan. Bukti dan tandanya pada hari ini kami ada di tempat ini semuanya karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam segala sesuatu, dalam musibah yang sudah kami hadapi dalam beberapa bulan yang sudah berlalu, hari ini Tuhan kami ada di sini. Pastinya karena ada satu tangan yang luar biasa yang menyertai kami Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri yang ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ada kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan yang pasti, meninggikan nama-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan atas segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami, yang sungguh indah sekali dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang hadir pada hari ini, berkati juga teman-teman kami, khususnya anak-anak kecil kami dan warga emas kami dan juga jemaat kami yang ada masalah penyakit kronik yang tidak dapat hadir bersama. Dimanapun setiap jemaat kami berada Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tetap ada bersama-sama menyertai mereka. Berikan kerinduan untuk mereka juga bersekutu bersama Tuhan dalam masa teduh mereka di rumah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai acara kami berjalan dengan tertib sehingga selesai Tuhan. Khususnya bagi firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Pastinya hati kami sudah meluap-luap merindukan message Tuhan pada hari ini. Kami pasti Tuhan bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulakan ibadah kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita masih berdiri, kita teruskan dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita terus kepada buletin sidang untuk minggu akan datang. Oke, saya rasa ada satu yang perlu kita tahu dulu, ada SOP gereja. Kita mulai dengan kebaktian umum. Minggu depan seperti biasa, seperti ini, untuk pengetahuan jemaat, masa ibadah kita terpaksa ikut apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, SIB Sabah. Dan kita ada 2 sesi ibadah, yaitu jam 9 pagi untuk sesi pertama sehingga jam 11. Dan sesi yang kedua
jam 2 petang hingga jam 4 petang. Oke, itu untuk memberi masa supaya selepas sesi 1 kita ada masa untuk sanitasi ruang gereja kita. Oke, untuk pengendali minggu depan, untuk kedua-dua sesi, pengkhotbah kita Penatua Maidin, pimpin pujian Saudara Alfius, MC Deacon X Nicole. Oke, tema khotbah bermula bulan depan kita sudah ubah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang Roh Kudus, kuasa dan karunia-Nya. Bulan depan kita ada satu tema yang baru, saya rasa agak menarik untuk semua jemaat kita, mengasihi gereja lokal Anda. Oke, dan saya harap itu boleh memberikan satu impak kepada kita semualah sebagai jemaat Tuhan. Untuk persekutuan doa, buat masa ini belum boleh ataupun belum diperbolehkan ada persekutuan di gereja. Kita masih mengadakan persekutuan keluarga bersama-sama masing-masing di keluarga kita, dan kita adakan seperti biasa melalui rekaman audio yang akan diupload selalunya jam 7 malam. Oke, harap setiap keluarga kita ambil masa dan kita disiplin mengambil masa, sebab kita saja yang tahu kita ada buatkah tidak. Sebab pastor tidak akan pergi cek satu rumah ke rumah kan. Harap kita melakukan semuanya. Untuk minggu depan renungan firman Tuhan, rekaman audio akan dilakukan ataupun dibawa oleh Deacon Duasa. Oke, seterusnya. Oke, ini akun gereja seperti biasa. Kalau yang sudah biasa memberi melalui online transfer, interbank transfer dan sebagainya kita sudah biasa lakukan. Dan yang kedua untuk proyek dana 1 square foot, buat sementara ini belum ada update yang kita dapat ya. Oke, dan teruskan. Oke, sementara mereka cari untuk pengetahuan jemaat, seperti yang kita tahu ada beberapa tanda-tanda yang sudah ada di ruang gereja. Tolong jangan alihkan kursi kita, sebab sudah ada petak-petak tersedia, itu sudah disukat penjarakan kita. Dan melalui pintu masuk dan keluar seperti mana yang ada tertera juga di dinding. Dan untuk buat sementara ini, pintu masuk kita seperti biasa tadi, masuk di dalam, di sana. Dan keluar nanti di sini akan dibuka, di sana akan ditutup. Semua keluar ikut barisan dan keluar di tangga yang sebelah sini ya. Oke, untuk ke tandas, ikut pintu ini dan masuk di sana balik. Kalau boleh jangan masuk, nanti masuk lagi sini. Kita akan keluar dan masuk dari sana. Oke, ada beberapa SOP penting selain daripada SOP yang sudah ada di dalam memo yang sudah di-share di grup-grup kita, yang mungkin yang boleh saya catat untuk kita di sini. Catat kehadiran dan ikut arahan arah masuk dan keluar seperti yang ditetapkan. Oke, saya harap semua sudah mencatat di borangan di luar, itu untuk rujukan kita semua. Dan untuk pengetahuan semua warga asing, warga emas, kanak-kanak di bawah 12 tahun dan jemaah dengan masalah kesehatan kronik tidak dibenarkan menghadiri ibadah dalam gereja. Tolong maklumkan kepada rekan-rekan kita, mungkin ada yang belum tahu lagi ini. Jemaah diwajibkan membawakan pengenalan, memang sepatutnya sebagai warga negara Malaysia wajib kan, jadi mesti bawa, in case kita akan cek nantilah. Kalau ada warga asing nanti kita akan suruh tutup, jadi tolong bawa dan pakai penutup muka, pelitup muka sentiasa. Dan yang keempat, dilarang berhimpun sebelum dan selepas ibadah. Jemaah hendaklah terus bersurai dengan tertib melalui pintu yang disediakan. Jadi harap selepas ini selesai kita akan terus keluar. Buat sementara ini jangan dulu lepak-lepak lah cerita sini ya. Dan duduk sentiasa hanya di tempat yang disediakan, dilarang berpindah tempat duduk, mana kamu duduk di sana-sanalah. Dan elakkan bersentuhan sepanjang berada di dalam dan di luar gereja. Dan jemaah dilarang merekam video semasa ibadah kecuali oleh unit multimedia. Dan untuk pengetahuan semua, rekaman ulangan akan kita buat juga sementara ini sebab kita memikir jemaat kita yang tidak dapat hadir bersama. Dan insya Allah kalau tidak masalah kita akan siarkan malam ini jam 8 malam kalau tidak ada masalah teknikal yang kita hadapi. Jadi kita boleh juga layari bersama. Dan untuk kalau ada yang terlepas
ketika pastor berkhotbah kita boleh ulang balik juga. Oke? Next, makluman umum. Itu sudah tadi. Dan minggu depan persembahan khas tabung pembangunan akan kita jalankan seperti biasa. Beberapa bulan sudah tertangguh dan kita siapkan 2 pemberian kita minggu depan, 1 pembangunan dan 1 untuk persepuluhan pemberian kasih seperti biasa. Oke? Makluman awal untuk kita. Kelas baptisan buat sementara ini untuk calon-calon kita dan ibu bapak sila ambil maklum ditangguhkan buat sementara sehingga ketarik yang akan ditetapkan kemudian. Oke, untuk kelas tunas remaja sesuai dengan sesi ibadah yang sudah ditetapkan oleh pusat, kita ada 3 pilihan sesi, 9 pagi, 2 petang dan 6:30 petang. Jadi majelis sudah membuat keputusan sesi yang ketiga itu kita khaskan untuk kelas tunas remaja. Alright. Untuk bulan depan kita mulai 5 hari bulan jam 6:30 petang di gereja ini, tunas remaja kamu ada kelas. Tema untuk minggu depan, apakah itu Alkitab? Apakah itu Bible? Adakah itu buku rujukan orang Kristen? Sejak ataupun dan sebagainya, kan menarik. Dan bukan saja untuk remaja, jemaat juga boleh datang bersama, dialu-alukan untuk datang bersama ya. 6:30 petang, jangan silap, 6:30 petang bukan pagi ya, hari Minggu. Oke. Dan seterusnya kelas yang kedua untuk bulan depan 26 hari bulan 7 kita boleh save itu date. Dan tajuk 26 7 gelar Yesus dalam Yohanes bab 1. Oke, ini menarik nih, macam saya mau ikut juga nih. Jadi datanglah kita ramai-ramai, banyak ruang nih saya rasa remaja paling-paling pun 30 orang saya tuh. Jadi yang lebih itu kita kasih penuh lah. Oke, dan yang terakhir jemaat SI Binda Permai dan kepimpinan SI Binda Permai mengalu-alukan kalau ada yang baru pertama kali berbakti bersama, adakah? Macam susah saya kenal baru kah ataupun orang lama kamu nih, macam semua pakai penutup muka. Ada orang baru, ada yang baru first time bersama? Oke, terima kasih, ada sebelah kiri. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami dan terima kasih untuk kebersamaan di tempat ini dan kami sentiasa terbuka untuk kita bersama-sama dan melayani bersama. Alright? Oke, terima kasih untuk perhatian semua. Seterusnya saya serahkan kepada tim pujian penyembahan. Terima kasih Deacon Simeon, Setiausaha Gereja. Shalom semua. Saya tidak dapat nampak kamu senyum kah, kamu apa, tapi kamu tengok kiri kanan kamu kasih begini-gini, kening, tanda lah itu kan, semua kita tidak dapat nampak. Sama tersipit-sipit mata sedikit, arti dia senyum lah itu. Saya ajak kita semua berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini setelah hampir 3,5 bulan. Saya percaya ada satu kerinduan yang meluap-luap dalam hati kita. Walaupun seperti yang sudah di-mention oleh SU tadi, mungkin ada perasaan bercampur baur kita ketika kita berada di tempat ini. Kekangan-kekangan yang ada, tapi kita percaya hadirat Tuhan itu tetap sama dalam dan selamanya. Apabila kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mencari Dia, kita akan menikmati hadiratnya dan kita akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Mari kita mengangkatkan pujian ini sebagai suatu isi hati kita kepada Tuhan, bahwa kita rindu, yang sangat rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord. Ini kerinduan hati kami Tuhan, ini doa kami kepadamu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat Memuji menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, ini isi hati kami. Kita angkatkan kepada Tuhan satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu, Yes Lord, this is our desire. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, Menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, Yes Lord, daripada 1000 hari di tempat lain. kami memuji menyembah-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji menyembah-Mu Yesus, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes Lord, ini kerinduan hati kami untuk menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini bukti kasih-Mu, kami dapat menikmati kemurahan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan kita beri sorak-sorai dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya mau ajak jemaat Tuhan kita sorakan haleluya 3 kali. Lama sudah kita tidak bersorakan. Jadi kalau saya hitung 1, 2, 3 kita sorak haleluya 3 kali. Boleh? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang layak Tuhan. Kami memuji-Mu. Mari dengan pujian ini kita bersama-sama angkatkan pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Termasuk di tempat kita, di negeri kita ini. Karena ada kebangkitan, karena ada pemulihan yang daripada Tuhan kita. Asal kita berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Sekali kita angkatkan pujian ini. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, amin. Kan ada pemulihan di negeri kami, oh, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Kan ada kebangkitan, kan ada pemulihan di negeri ini, bahkan bagi setiap orang yang bersuruh memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak salah kita berikan sorak-sorai dengan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan, kami memuji-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Waktu ini kita akan mempersiapkan untuk memberi, untuk persembahan seperti apa yang sudah kita sediakan. Dan saya persilakan Bendari untuk berdoa sementara kita mempersiapkan apa yang kita sudah siapkan untuk memberi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ialah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kami berkumpul bersama di tempat ini karena suatu kerinduan kami untuk memuji, menyembah, bahkan mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Dalam masa yang sama kami juga bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan, pemeliharaan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami selama PKP yang lalu. Dan kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami, tetapi inilah tandanya kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mempersatukan kami. Tuhan, pagi ini kami juga mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kerja kami, Engkau sudah memberkati pelayanan kami, dan kami yakin pasti selama-lamanya Tuhan memberkati kami sampai Engkau datang ke dalam dunia. Kami memberi uang persembahan, persepuluhan pada pagi hari ini Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh sukacita karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu. Kami tidak punya kekurangan karena Tuhan senantiasa bersama dengan kami, memberkati setiap apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Baik keperluan jasmani dan rohani kami, Engkaulah yang memenuhi semuanya. Terima kasih Bapa di surga, karena semuanya kami mohon hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih Penetua Maidin selaku bendahari gereja. Saya ajak jemaat Tuhan sekali lagi kita berdiri bersama-sama sambil kita memberi kepada Tuhan. Mari kita terus kuatkan hati, bersemangat dengan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah mendengarkan panggilannya, menggenapi firman-Nya. Mari bangkit, kita serukan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bangkit. Tuhan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Mari kita umat pilihan Allah menggenapi panggilan Tuhan. Mari bangkit, maju bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Jemaat Tuhan mari bangkit. Tuhan bangkit.
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, istiarkan dialah raja Tuhan kita, dialah raja, amin. Yesus Kristuslah Tuhan, raja kita yang berdaulat atas segalanya, haleluya. Tidak salah kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan dengan tepuk tangan. Tuhan, Kau layak menerima segala pujian. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terus fokus kan pikiran jiwa kita kepada Tuhan dengan pujian ini, dengan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan sambil dengan sikap doa kita. Tuhan, kami merindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Kami rindu Engkau menyatakan sesuatu dalam hidup kami, dalam pikiran hati kami, sehingga kami semakin bertumbuh, beriman dalam Engkau, menjadi buah bagi banyak orang, supaya orang mengenal Engkau. Haleluya Tuhan, ini hati kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali kita angkatkan pujian ini, seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau Yesus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hanya Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita panggil nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, seperti rusa yang merindukan sungai. Haleluya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
perisai dan kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagi. Mari kita panggil serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Kau segalanya, Yesus. Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberi kami kehausan akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa rindukan air di sungai ya Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Bawa hati kami dekat kepadamu ya Bapa. Karena kami mengaku kami adalah manusia biasa. Kami mengaku ya Tuhan, kadangkala kedagingan kami kuat. Namun Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu ya Bapa. Menjamah hati kami oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Membawa hati kami dekat kepadamu ya Bapa. Sehingga kami dapat berseru kepadamu dan mengatakan kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami ya Bapa akan kebenaran lewat firman-Mu ya Tuhan. Menjadi pelita bagi kaki kami, pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Saya pun terasa agak lain sedikit pagi hari ini. Mau warm up bah ini. Coba kamu lihat yang ini. Ini sesuatu yang penting. Jadi saya mendorong saudara dan saudari. Bukan juga terpaksa, tapi kalau kamu rasa selesa boleh pakai saja ini sepanjang khotbah. Tapi kalau kamu jogging setengah jam, jangan terus pakai sebab nanti tidak dapat bernafas. Perlu juga kamu rasa selesa, tapi berjaga-jaga supaya senantiasa kita dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita ada rasa sukacita datang di rumah Tuhan. Sebenarnya hari yang Isnin yang lalu
setelah kepimpinan sidang ini, setelah mendapat surat dari pusat SIB, kepimpinan mengambil keputusan untuk memulakan ibadah. Memang saya rasa sukacita, dan Tuhan memberi saya satu Mazmur 122, di mana pemazmur mengatakan, aku bersukacita apabila mereka beritahu kepada saya untuk pergi ke rumah Tuhan. I rejoice when they say, let us go into the house of the Lord. Nanti hari Rabu, saya lihat deacon-deacon penetua, mereka begitu rajin mengemas tempat ini. Ada persiapan yang cukup banyak juga. Saya terbaca satu firman Tuhan mengatakan, datanglah, segala sesuatu sudah sedia. Itu adalah ajakan Tuhan, di mana perumpamaan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, di mana Tuhan itu mengadakan majlis perkawinan, dan dia mengundang, dia memberi jemputan kepada semua orang untuk datang dalam majlis perkawinan. Cuma kalau saudara membaca perumpamaan itu, tidak ramai orang yang datang. Saya percaya saudara dan saudari, rumah Tuhan sudah dibuka semula. Tuhan mengundang kita untuk datang di rumahnya. Mungkin hanya sekali seminggu. Ini satu privilege, satu keizinan yang dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, tidak tahu bulan depan, bulan Agustus, bagaimana keadaan negara kita. Saya sangat bersyukur saudara, sebelum saya mengajak kita membuka firman Tuhan, kita perlu terus mendoakan kerajaan negara Malaysia. Kita bersyukur karena kerajaan, khususnya melalui Kementerian Kesehatan, telah berjaya mengatasi jangkitan wabak penyakit ini, sehingga diberi kelonggaran, rakyat Malaysia mulai dapat berkumpul seperti yang kita adakan pada hari ini. Mari kita terus berdoa, sebab kalau kita lihat news, beberapa negara yang lain ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Kita tidak harap, kita tidak mau ada gelombang. Maksudnya ini wabak penyakit boleh terus menular. Kita tidak mau nanti rumah ibadat ditutup semula. Inilah undangan Tuhan untuk kita. Kita ambil kesempatan. Selagi Tuhan izinkan kita merasakan ucapan syukur dan sukacita untuk datang di rumah Tuhan. Mungkin yang terakhir yang saya mau mendorong kita saudara adalah ada tanggung jawab kita juga untuk menjemput teman-teman kita yang lain. Mana tahu ada yang belum tahu, Gereja SIB Indah Permai sudah mulakan ibadah. Saya ada mengundang 3 pribadi. Saya tidak mau sebut nama mereka lah, mana tahu mereka hadir hari ini. Sebab ada satu membalas dengan saya, pastor, betul saya tidak tahu IP sudah mau start lagi, dia bilang. Jadi ada mungkin jemaat kita yang belum tahu, gereja kita sudah memulakan ibadah. Jadi nanti sesi yang kedua, jam 2 petang, ada kesempatan untuk kita beritahulah 1-2 orang teman kita. Mungkin bukan jemaat IP pun, bukan mencuri domba dari gereja lain, hanya memberi undangan supaya mereka tahu ada kebebasan untuk kita beribadah. Saudara, hari ini saya ingin berkongsi satu tema, memang sampai penghujung pertengahan tahun pertama, this is the first half of the year, hujung bulan Jun sekarang saudara. Dan kita sudah melalui tema besar Roh Kudus. Saya cuma mungkin mengambil tajuk yang agak berlainan sedikit hari ini. Saya mau mengajak kita belajar tentang satu tokoh iman dalam kitab Ezra. Dan saya namakan dalam slide yang kita akan belajar bersama, Ezra pemulih kerohanian umat Tuhan. Ada 4 bab. Bahagian kedua kitab Ezra itu lebih kurang sama kitab Nehemia. Kalau saya tidak silap, mungkin kitab Nehemia dulu baru kitab Ezra. Kadang-kadang saya lupa, saya pikir salah, Ezra dulu baru Nehemia. Sebab biasanya kita mungkin lebih biasa dengan Nehemia, tetapi Ezra jarang sekali dikhotbahkan. Jadi hari ini saya mau berkhotbah tentang Ezra. Dia adalah pemulih kerohanian umat Tuhan. Kalau kita bicara tentang kerohanian saudara,
Saya banyak memikirkan perkara ini, apalagi dalam 3,5 bulan perkawalan PKP apa itu? Pergerakan perintah kawalan pergerakan. Hampir saya lupa, biar itu berlalu lah itu dilupakan. Haleluya. Dalam tempo PKP itu, saya banyak memikirkan tentang bagaimana menjaga, memelihara kerohanian. Saya secara pribadi, sebagai gembala, ada tanggung jawab untuk kawanan domba, khususnya di Indah Permai ini. Dan apalagi sebab saya banyak melayani tempat-tempat yang lain, kadang-kadang kalau ada pertanyaan, saya rasa tanggung jawab untuk mendorong. Bahkan saudara, sebelum kita hari ini, sudah beberapa minggu ada beberapa pemimpin yang lain menghubungi saya tentang bilakah pastor buka gereja. Cuma saya bilang tunggulah, sabar dulu, kita tunggu surat dari pusat, kita akan meneruskan. Saudara, kalau bicara tentang kerohanian umat Tuhan, ada 2 perkara utama. Yang pertama adalah tentang firman Tuhan. Next. Dan kedua tentang doa. Sebenarnya kedua perkara ini bukan asing buat kita. Untuk memelihara kerohanian kita di hadapan Tuhan, 2 perkara ini adalah yang paling asas atau paling utama. Firman Tuhan dan doa. Kalau kita secara disiplin, secara sistematik, kita melakukan 2 perkara ini, pasti kerohanian kita terpelihara. Saudara, dalam ayat 4, Matius 4 ayat 4, Yesus waktu dicoba oleh iblis, dia berkata, manusia bukan hidup oleh roti sahaja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari bibir Allah. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam pencobaan di padang gurun itu. Setiap perkataan yang keluar dari bibir Allah. Wah saudara, bagi saya Alkitab kita, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, merupakan firman Tuhan yang sudah tertulis, sudah termaktub di sebuah kitab. Bahkan Alkitab ini mengandungi 66 buku atau kitab-kitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, dalam perjanjian lama 39 kitab-kitab. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu 27 kitab-kitab perjanjian baru. Dan kesemua ini merupakan perkataan-perkataan Allah. Kadang-kadang mungkin berbentuk syair, berbentuk sejarah, kadang-kadang kesaksian Rasul Paulus dan sebagainya. Tapi kesemua itu adalah perkataan yang diilhamkan Allah. Dan adalah mustahak, adalah begitu penting bagi kita untuk hidup dengan setiap perkataan. Selalu saya katakan kalau saya cepat lapar 2 jam pun mau makan sudah itu. Jam 7 pagi sarapan, jam 10 pagi kopi sudah makan lagi. 12 tengah hari makan, jam 3:30 makan lagi kopi lagi. Jam 6:30, jam 7 makan malam. Kadang-kadang kalau lewat tidur jam 11 Maggi mie lagi. 6 kali. Kalau manusia jasmania pun 5-6 kali makan. Tapi jangan kamu ikut saya lah, 3 kali cukuplah itu. Jaga kesehatan. Apalagi kerohanian kita. Maksudnya saudara, jangan kamu pikir kita dengar khotbah sekali seminggu, atau mungkin 2 menit dalam 1 hari kita baca Alkitab, itu cukup. Sebenarnya tidak. Sebab Yesus berkata, kita harus hidup oleh setiap perkataan. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Kalau kita menghayati firman itu, dia menguatkan kita. Dia menjadi berkat, bekalan kita untuk hidup di dalam dunia ini yang cukup mencabar. Yang kedua tentang doa. Saya hanya petik 1 ayat. Paulus mengatakan doa tanpa jemu-jemu.
Doa tanpa putus-putus, maksudnya setiap waktu berdoa. Itulah saya rindu datang hari ini, saudara. Sebab saya rasa cemburu sedikit. Saya tinggal di kawasan yang di belakang rumah saya ada surau. Di junction saya masuk ke jalan atas Taman Bakti Ikhlas itu ada masjid. Dalam 2 minggu saya lihat beberapa jiran saya, ada 2 orang yang saya kenal. Sebab 5 kali kadang-kadang saya bangun 4:30, saya lihat mereka mulai jalan kaki. Pergi di masjid di surau. Jam 3 lebih mereka jalan pergi sana. Wah, mereka cukup setia melakukan amalan ibadat mereka. 5 kali, supaya saya tidak kalah dengan mereka, saya mau doa 6 kali lah. Doa tidak putus-putus. Bila saya terjaga waktu jam 3 saya akan berdoa. Saya tidak lihat waktu. Saya mau berdoa, selalu berseru kepada Tuhan, mengucap syukur. Kalau rasa risau, anxiety in heart, siapa tidak ada kekhawatiran dalam hati? Kita berdoa, menyerahkan hidup kita, menyerahkan apapun kepada Tuhan, sebab Tuhan yang mempedulikan kita. Saudara, kita terus melihat dalam Ezra. Ezra pemulih umat Tuhan. Saya beri sedikit latar belakang. 400 mungkin 60. Ini hanya anggaran ya. Kalau nanti saudara baca buku tafsiran, nanti kamu bilang, pastor salah itu, bukan 450. Itu anggaran dia. Ezra itu di kerajaan Persia waktu itu 450 sebelum Masehi. Kalau saudara mendengar khotbah online, mungkin sebulan yang lalu saya ada khotbah Zarubabel. Mereka kembali dari Babel ke Yerusalem membangun semula rumah Tuhan. Jadi ini lebih kurang 60 tahun. 510 sebelum Masehi rumah Tuhan, Bait Suci yang kedua berjaya dibangunkan oleh Zarubabel dan Yosua imam besar. Jadi kalau kita bicara tentang 60 tahun, Ezra merasakan satu gerakan hati. Saudara boleh baca bab 7. Itu adalah surat Raja Persia untuk Ezra melantiknya, memberi dia keizinan kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau kita bicara kenapa ini tempo 60 tahun, biasanya kalau 60 tahun 2 generasi. Nehemia pun sama. Dia adalah rakan seangkatan dengan Ezra. Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Perhatikan saudara, biasanya kalau ada kebangunan rohani pun yang besar, yang dimulakan oleh Zarubabel, Yosua, imam besar, paling lama bertahan adalah 2 generasi. Dengar ini baik-baik saudara. Apapun gerakan yang besar, paling lama bertahan 50-60 tahun. Bila generasi kedua sudah meninggal, mulai sudah bangkit generasi ketiga, kalau mereka tidak mengalami kebangunan rohani sekali lagi, itulah dinding atau tembok Yerusalem reruntuhan. Dan Ezra, bagi saya dia jauh lebih penting. Mungkin Zarubabel membangun secara fisikal, tetapi Ezra dipakai Tuhan membangun rohani. Dia adalah ahli tulis, scribe. Ada juga nanti saya jelaskan. Kalau scribe ini, ahli Taurat ini, dalam bahasa Yunani, dia nanti slide yang seterusnya ada, tapi kita kekalkan dulu yang di sini. Perkataan setiausaha mungkin boleh juga supaya cepat. Next slide. Saya mau jelaskan ini perkataan yang grammatius, autos grammatius. Dalam sebelah kiri, kalau tangan saya lah itu. Grammatius ini macam setiausaha sidang kita lah. Fungsi Ezra, kemungkinan dia ada jawatan yang tinggi sebab dia dekat. Raja itu berkenan kepada Ezra. Mungkin dia ada kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Persia. Tetapi dia juga, firman Tuhan mengatakan dalam bab 7 ayat 6, dia ahli Taurat Tuhan.
Dia adalah ahli sarjana, ada ejaan yang salah di situ. Taurat Musa yang diberikan Tuhan Israel. Ezra ini adalah ahli Taurat Tuhan. Waktu 450 sebelum Masehi, kebanyakan kitab-kitab perjanjian lama sudah ditulis. Mungkin hanya satu saja yang belum ditulis, kitab Maliaki. Yang lain, kitab-kitab Musa, kitab Taurat, kitab-kitab Nabi Yesaya itu abad yang ke-8 sebelum Masehi. Dan abad yang ke-7 Masehi itu kitab Yeremia. Ini abad yang ke-5. Pertengahan abad yang ke-5 sebelum Masehi. Maksudnya saudara, Ezra sudah mengkaji, sudah membaca, sudah menyelidiki firman Tuhan yang ditulis oleh Musa dari Kejadian sampai Ulangan, kitab-kitab sejarah, raja-raja, Tawarik dan sebagainya, Mazmur, Kidung Agung dan sebagainya, semua sudah ditulis. Bahkan saudara, kalau saudara Google dengan Ezra, dia dinamakan sebagai Father of Modern Judaism. Saya ulangi saudara, Ezra dikenali sebagai bapa agama Yahudi, sebab dialah yang membuat ataupun mengumpulkan kitab-kitab itu menjadi suatu kanon. Alkitab-kitab perjanjian lama menurut tradisinya Ezra yang dipakai Tuhan untuk mengumpulkan kitab-kitab Musa, sastra, sejarah, nabi-nabi menjadi satu kanon, satu kitab, Alkitab. Saudara, kalau belum begitu memahami kanon atau Alkitab, datanglah 5 hari bulan Julai, jam 6:30. Apakah itu Alkitab? Saya sudah sediakan buku pun. Haleluya. Saudara, kita terus melihat apakah rahasia. Slide yang seterusnya saudara. Yang disebut tentang Ezra adalah dia seorang yang mahir. Dalam bahasa Yunani, Septuaginta, ada satu perkataan disebut takus. Quick. Dalam bahasa Melayu, mahir dan cekap. He's a quick scribe. Mungkin cara dia tulis pun cepat. Tapi saya rasa mungkin cara dia membaca, dia cepat menangkap isi tulisan. Saya tidak tahu saudara dan saudari, mungkin saya berkongsi sedikit pengalaman saya. 4 tahun lebih yang lalu, pusat SIB lantik saya pastor di SIB Muhibah. Tiba-tiba saya dapat surat, jadi saya jadi pemangku pengetua di MTS atau BTS untuk 1 semester. Dan dalam bulan yang pertama, saya sudah perasaan, saya mengajar itu murid-murid tahun 3, tahun 4, saya sudah ada perasaan majority mereka itu ada masalah membaca. Kadang-kadang saya suruh mereka membaca, 2-3 menit, kalau satu muka surat saya sudah habis. Ada yang 10 menit, belum dia habis baca. Ada masalah membaca. Saya perasaan dan saya tahu, memang ada beberapa pelajar sangat baik, akademik pun baik dan mereka cepat membaca. Cuma majority itu ada masalah membaca Alkitab. Apalagi saya beri mereka satu bab dalam kitab Ezekiel. Kalau kitab Ezekiel ini bukan senang kan? Wah, mereka macam bingung baca. Apa yang berlaku saudara? Mungkin awal bulan 2, baru 1 bulan saya melayani di MTS. Dalam khotbah, saya khotbahkan ayat ini. Dalam Yesaya, carilah dan bacalah dalam kitab Tuhan. Tidak satu pun dari semua makhluk itu akan hilang atau tanpa pasangan. Saudara, kalau kita mau menguasai Alkitab, ada 2 perkataan di sini, carilah. We need a desire to search, menyelidiki. Wah, orang Amerika kalau saudara Google bestseller setiap tahun, buku yang paling laris dijual adalah Alkitab. Tetapi orang buat perhiasan di almari, jarang dibaca. Carilah dan bacalah. Dan saya khotbahkan itu, saya masih ingat saudara.
Selesai sudah khotbah saya tergerak, saya buat panggilan mimbar. Waktu itu 81 pelajar, beberapa guru, keluarga, lebih kurang 100 orang atau 100 lebih orang. Dan 80% jemaah di kampus MTS keluar didoakan. Saya tidak paksa. Hampir semua pelajar mengaku mereka ada masalah membaca. Sebab tentangan saya adalah siapa yang ada masalah membaca, kamu pergi depan, saya mau doakan kamu. Supaya Tuhan memberi kamu satu karunia untuk membaca. Dan saya ingat lagi, saya tumpang tangan. Bukan semualah, hari ini saya tidak tumpang tangan. Ikut SOP. Kalau ada Roh Kudus bisik, apa boleh buatlah. Tapi kalau saya tidak mau tumpang tangan. Sebab saya mau tunduk dengan kerajaan. Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin saudara juga mengalami masalah yang sama. Bila membaca Alkitab, apalagi sampai bab-bab yang mungkin sukar mengerti, mengantuk sudah itu, saya skip lah itu. Biasanya kalau orang membaca Alkitab, sampai mungkin bab-bab yang susah kita pahami, skip lah itu. Saudara, apa maksudnya skip? Maksudnya kita tidak lagi mau baca, kita cari yang senang lah itu. Kita cari yang senang. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ya kita cari. Saya suka dengan Mazmur itu. Saya bukan mempermain-mainkan. Bukan joking pun, bukan bergurau saudara. Ini adalah pengalaman yang nyata. Majority besar jemaat Tuhan. Saudara, marilah hari ini kita datang kepada Tuhan. Supaya kita memperbaharui azam kita. Seperti Ezra. Carilah dan bacalah. Ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Membuka Alkitab. Saudara, 2 minggu yang lalu sebelum inilah yang terakhir ini 2 minggu yang lalu. Kalau kamu tanya saya, kenapa pastor 2 bulan yang pertama PKP kamu tidak buat apa-apa? Sebab komputer saya rosak. Jadi 2 bulan yang pertama PKP, saya cukup bergumul. Sebab kos pembaikan komputer itu sangat mahal. Jadi saya bergumul 2 bulan, baru saya hantar balik. Baru saya bilang, ya apa boleh buat, saya perlulah buat ini komputer. Saya punya laptop. Ada berita baik, mungkin 2 minggu akan datang, pasti akan saksikan. Yang saya mau saksikan adalah saudara. Kalau saudara datang di rumah saya, saudara akan lihat, saya satu almari banyak tuh buku, kamus Ibrani, kamus Yunani. Jadi setiap kali saya membaca Alkitab, kalau saya tidak tahu, saya rujuklah itu. Saya tengok bahasa aslinya. Kalau saya tidak tahu perkataan itu, ada kamus. Tapi kebanyakan dalam bahasa Inggris kan. Tidak begitu banyak bahan rujukan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Rata-rata buku-buku yang saya miliki itu bahasa Inggris. Saudara, jangan kamu susah hati. Kamu ada pastor di sini. Jangan segan-segan kamu bertanya. Dalam PKP 3,5 bulan macam 3 orang saja yang teks dengan saya. Maksudnya macam yang lain terlalu segan ini. Sebab baru 2,5 bulan pastor sudah tidak ada kan PKP kan. Maksudnya mungkin kalau biasanya kalau kamu perlu mengenali seorang sebagai sahabat, baru kamu berani teks kan. Kalau saya mengaku di kalangan majlis sidang pun ada 1-2 orang deacon pun saya belum begitu biasa. Tapi rata-rata saya sudah biasa lah. Kita perlu berusaha menanya kepada orang yang lebih tahu, membantu kita. Sebab saya tahu bukan semua orang banyak buku bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Saudara, saya mau teruskan. Dalam slide yang seterusnya saudara. Firman Tuhan dalam kitab Ezra ini mengatakan firman Tuhan ini, Taurat ini adalah yang Tuhan berikan kepada Israel. Firman Tuhan adalah pemberian Tuhan. Alkitab ini adalah yang Tuhan beri. Kalau hadiah atau pemberian Tuhan itu kita harus hargai. Kita menghargai pemberian Tuhan dengan membacanya, menelaahnya, mengasihinya. Inilah setiap perkataan yang keluar dari bibir Allah. Apakah rahasia Ezra? Mari kita lihat saudara. Bab 7 ayat 10. Ezra telah mencurahkan segala perhatiannya
kepada penyelidikan hukum Tuhan. Saya petik dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan baru kita mungkin lain sedikit. Saya baca sekali lagi. Ezra telah mencurahkan segala perhatiannya kepada penyelidikan hukum Tuhan untuk melakukannya serta mengajarkan segala ketentuan dan peraturannya kepada bangsa Israel. Ada 3 kata kerja dalam ayat ini. Yang pertama, dia mencurahkan segala usaha atau tenaganya untuk menyelidik. He devote himself to study. Dan saya boleh katakan saudara, sebahagian Alkitab kita memerlukan usaha yang gigih. Jangan kita hanya baca bagian yang senang saja. Sebab firman Tuhan ini adalah keseluruhannya. Pemazmur Raja Daud mengatakan, the totality of your word is truth. Keseluruhan firman-Mu adalah kebenaran. Kenapa banyak ajaran sesat, saudara? Kenapa orang salah menafsir? Sebab mungkin mereka hanya tahu 50% dari Alkitab. Mereka belum baca keseluruhan firman Tuhan. Dan sebenarnya bukan senang menafsir doktrin-doktrin. Saya beri contoh, saudara. Dalam 3,5 bulan ini, kalau Ahad, kadang-kadang Ahad saya tengok saya ikut 4 kali kebaktian online. Wah, pastor rajin. Bukan setiap Ahad lah itu. Saya bohong tuh kalau saya bilang setiap Ahad. Tapi kadang-kadang sampai 4 kali. Indah Permai dulu. Wah, pusat jam 10. Selepas itu sebab boleh kamu tengok balik kan. Saya biasanya ikut likas lagi. Wah, pastor senior dia khotbah 1 jam. Saya ikut. Saya tidak rasa terlalu panjang. Saya ikut. Pastor Philip Lini saya tengok dia mereka punya khotbah 4 orang yang saya biasa. Indah Permai, Pusat, Likas, dan Skyline. Skyline itu bahasa Inggris. Saudara, biasanya saudara. Dan saya lihat ada, bukan saja di kalangan kita SIB, dari Indonesia pun banyak online, kan? Dan di kalangan kita pun, saya pernah dengar satu pastor yang agak muda. Mungkin dia fahaman, saya beri contoh saudara, jangan kamu terkejut, kalau selepas khotbah kamu terkejut, walaupun disuruh untuk cepat keluar, kamu boleh jumpa pastor, jangan susah hati, sebab saya tidak mau kamu bawa keluar gereja, masih banyak persoalan, kamu mesti tanya, okay? Jadi pastor ini khotbah, dia menentang karismatik dan orang Pentakosta. Mungkin fahaman dia reform dan sebagainya. Dia cakap begini-begini, tiada mukjizat sudah itu. Begini. Ini pastor SIB. Takjub. Maksudnya saudara, mungkin dia hanya lihat sebahagian firman Tuhan. Tetapi tidak keseluruhannya. Saudara, saya cuma jawab saja. Kalau orang khotbah seperti itu. Pada akhir zaman 3,5 tahun, 2 saksi, 2 nabi, Wahyu bab 11. 2 hamba Tuhan ini penuh mukjizat. Mereka lakukan tanda-tanda. Tanda-tanda mukjizat belum berakhir, saudara. Memang iblis boleh buat yang palsu kan. Kuasa syaitan pun ada. Hati-hati kita menilai. Tetapi jangan kita katakan, tiada sudah itu. Tiada sudah itu mungkin abad yang pertama, 2000 tahun yang lalu. Ada satu fahaman doktrin seperti itu. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Yang kedua tentang Ezra ini adalah kesungguhan dia untuk mentaati. Yang ketiga dia mengajar. Jadi ada 3. Yang pertama dia belajar dulu. Yang kedua dia mentaati. Apa yang dia dapat dari Tuhan? Mentaati. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 3 mengatakan, jangan seorang yang baru bertobat menjadi penilik jemaah, menjadi pemimpin atasan gereja lokal. Jangan orang yang baru bertobat. Sebab orang yang baru bertobat mungkin baru 2-3 tahun, dia belum terbukti dalam ketaatan dia. Bagi saya mungkin 10 tahun setelah bertobat, itu di antara masalah di kalangan gereja kita. Sebab pastor yang lulus dari sekolah biasanya sangat muda. Ada yang 17-18 tahun,
Dan betul-betul bila saya minta mereka bersaksi, hampir setengah itu kelas di MTS. Kalau 30 orang, saya pernah mengajar tahun 3, 2016, hampir setengah dari pelajar yang masuk MTS, bila mereka bersaksi, mereka mengatakan, ya guru, ya tahun lalu sejak saya bertobat, saya terus masuk sekolah. Bagus juga semangat mereka. Tapi mereka baru bertobat. Terus masuk sekolah, 3 tahun, 4 tahun kemudian terus jadi gembala. Tidak heran ratusan gembala-gembala kita yang setelah beberapa tahun melayani, nanti mereka letak jawatan atau berhenti sangat tinggi. Mungkin mau dekat 50%. Pastor-pastor, keluaran pastor kita tidak sampai 6-7 tahun mereka melayani. Sebab mungkin mereka belum diuji ketaatan mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka harus terbukti dalam ketaatan mereka. Itu mengambil masa yang agak panjang. Baru mereka dapat mengajar orang lain kan, baru menjadi gembala. Tapi memang banyak pastor-pastor kita juga sangat setia. Meskipun mereka masih muda, tapi mereka belajar, mereka rendahkan diri. Dalam sidang jadi pastor pun ada pemimpin yang lain, dan pelan-pelan 5 tahun melayani, 10 tahun melayani, mereka cukup banyak pengalaman. Dan gereja kita maju karena kesetiaan pastor-pastor kita. Marilah kita doakan mereka supaya gereja kita, seluruh SIB terus maju pada akhir zaman ini. Yang ketiga di sini, dia mengajar ketentuan dan peraturan kepada bangsa Israel. Saudara, slide yang seterusnya, dalam pengalaman Ezra, ini dalam suratan atau surat yang Raja Persia berikan kepada Ezra, hendaklah saudara mengajarkan hukum itu kepada semua orang yang belum mengetahuinya. Jadi ada satu fungsi, ada satu tugas Ezra. Waktu dia kembali ke Yerusalem, dia harus mengajar kepada orang yang belum mengetahui firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan di antara kelayakan atau persyaratan menjadi penilik atau penetua, 1 Timotius bab 3 ayat 2 mengatakan, calon penetua itu harus cekap mengajar. Maksudnya dia sudah belajar seperti Ezra, dia sudah mencurahkan tenaganya untuk menyelidiki firman Tuhan. Dia sudah terbukti ketaatan dia, mungkin satu tempo yang cukup lama, 10 tahun atau lebih daripada itu. Kemudian baru dia layak menjadi pemimpin utama di sidang-sidang setempat. Sebab dia sudah terbukti, dia cekap mengajar. Saudara, itu bahagian yang pertama tentang Ezra sebagai ahli Taurat Tuhan. Yang mahir, yang cepat membaca, dia tahu menyelidiki firman Tuhan, dan dia tahu mengajar. Itulah dia dapat memulihkan kerohanian umat Tuhan. Saudara, bahagian yang kedua tentang doa. Ezra adalah pendoa yang setia. Saudara, hanya 4 bab saudara boleh baca, Ezra bab 7 sampai bab 10. Saya ceritakan sebagai rumusan saja. Waktu dia mau bertolak dari Persia sampai di Israel dekat 1.000 kilometer jauhnya. Biasanya kalau cepat berjalan pun paling mungkin laju 1,5 bulan atau 2 bulan. Dari Persia sampai kota Yerusalem mengambil masa 1,5 bulan atau 2 bulan. Kalau saudara membaca bab 7, mereka mengambil masa 4 bulan. Mungkin relax sedikit lah itu. Dari hari pertama, bulan pertama, sampai hari pertama bulan kelima, baru mereka sampai di kota Yerusalem. 4 bulan. Kenapa saudara? Mungkin bila saya menyelidiki perkara ini, ahli sarjana mengatakan sebab banyak kanak-kanak dan warga emas. Jadi mereka tidak dapat jalan cepat-cepat. Mungkin 10 tahun dari sekarang kalau saya mau pergi Yerusalem pun saya tidak boleh jalan cepat-cepat sudah. Sebab sudah mau 60-an kan. Haleluya. Tuhan tetap memberi kita kesehatan. 4 bulan lamanya. Dan apa yang berlaku saudara?
Dahulu kala, sekarang senang. Wah, dari itu Baghdad, Irak, yang Persia sekarang itu, atau Persia sekarang adalah Iran, kalau penerbangan itu 2,5 jam. Naik pesawat 2,5 jam, dahulu kala jalan kaki 2 bulan. Wah, luar biasa kan. Saudara, zaman Ezra, di tengah-tengah perjalanan itu bahayanya adalah perampok. Ada bandits, ada orang yang memukul, pembunuh, perampok. Dan Ezra sebagai pegawai kerajaan, dia berhak menerima sokongan dari tentara atau pegawai dari kerajaan raja, sebab dia adalah seorang yang dipercayai atau diperkenankan oleh Raja Persia. Tetapi Ezra menolak itu. Kenapa saudara? Sebab dia katakan, aku berdoa. Malah dia katakan kesaksian, aku segan. Aku segan untuk minta kepada raja security guard atau tentara untuk mengiringi mereka. Sebab dia sudah bersaksi kepada Raja Persia bahwa Allah yang mereka sembah itu maha kuasa. Jadi dia kumpulkan orang-orang dia, kemudian dia berdoa. Malah saudara boleh baca dalam bab 8, sebelum mereka bertolak itu, ada masa mereka berpuasa, berdoa, dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Dan beberapa kali saudara, Ezra bersaksi seperti ini. Tangan Tuhan, the hand of God was upon me. Apakah maksudnya tangan Tuhan? Kadang-kadang saya tidak tahu bagaimana imajinasi saudara lah. Saya senang dengan satu lagu, saya tidak tahu di sini kita pandai menyanyi atau tidak. Ada satu lagu dia bilang, bila Tuhan turunkan tangan. Wah, luar biasa. Maksudnya kalau Tuhan berkenan menjawab doa kita, bila Tuhan menurunkan tangannya, segala sesuatu selamat. COVID-19 lari sudah. Masalah kita lari sudah. Gunung yang besar jadi tanah yang rata, sebab Tuhan yang menurunkan tangan. Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang berkenan untuk melakukan mukjizat di dalam hidup kita. Dan Ezra percaya, dia tidak memohon pertolongan raja. Oh saudara, saya mau bersaksi sedikit. Saya harap kamu menangkap kesaksian ini dengan baik. Seumur hidup saya tidak pernah memohon apa-apa dari pihak kerajaan negeri atau kerajaan Malaysia. Malah setiap tahun saya pergi ke Jabatan Cukai untuk melapor setiap tahun. Dari dulu saya kerja sampai sekarang. Sebagai warga negara yang taat, setia, saya buat laporan lah cukai. Karena saya melapor cukai sampai hari ini, wah, 2 bulan yang lalu saya dapat berkat. Saya tidak memohon, tiba-tiba ada SMS, ada bantuan prihatin, dibilang. Sebab nama saya ada di Jabatan Cukai, yang saya bukan orang kaya, jadi saya layaklah maksudnya. Pendapatan saya tidak begitu tinggi, jadi kerajaan bagi saya, wah saya bersyukur, saya doakan kerajaan. Itu merupakan kali kedua. Saya ada seorang teman lawyer, peguam, dan waktu itu kami masih muda, kerja. Dan saya masih ingat, dia selalu cerita, dia bilang, sudah lama tidak pernah ada. Kami pernah berbaris, kalau saya tidak silap, sudah 30 tahun yang lalu, mau dekat 30 tahun yang lalu. Dekat Yayasan Sabah. Pernah kerajaan negeri istiharkan, dulu ada amanah Sabah kan, ada 100-200 ringgit. Saya sama kawan saya berbaris, saya dapat 200 ringgit, wah gembira. Jadi sampai 2 bulan yang lalu saya dapat lagi. Tapi saya tidak mau memohon. Sebab kenapa saudara? Sebab seperti Abraham dalam Kejadian, kan saudara boleh baca. Bila Raja Sodoma memberi dia sesuatu, dia menolak. Dia katakan, saya sudah mengangkat tanganku kepada Allahku. Saya sudah mengangkat tanganku kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup saya sampai hari ini.
Saya tidak mau siapa-siapa mengatakan saya bergantung dengan orang lain. Dan kesaksian saya juga, itulah saya harap kamu menangkapi ini dengan baik. Dalam beberapa grup, dibilang, pastor pun dapat berkat. Pastor. Tapi dia minta nama penuh, nama IC, alamat dan sebagainya. Mau serahkan tuh nama, semua makluman untuk dapat berkat. Tapi saya tidak buat. Kalau kerajaan negeri memberi peruntukan untuk pusat, dan pusat yang atur bagi-bagi dengan pastor, syukurlah. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak mau. Kenapa saudara? Saya tidak mau dipantau, nanti kerajaan negeri tahu saya pastor, Tony Siu. Memang mungkin mereka tahu lah itu, kan. Di borang cukai pun saya tulis kerja saya, memang mereka tahu. Tetapi saya tidak mau memohon bantuan dari manusia. Karena saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Ini kesaksian Ezra. Saya harap kita menangkap ini dengan baik. Sebab saya tahu kadang-kadang kita rasa dalam keperluan kita akan memohon sesuatu. Tetapi ada masanya seperti Ezra. Dia menolak pertolongan Raja Persia. Sebab dia tahu Tuhan dia lebih berkuasa untuk memelihara mereka. Dan memberi mereka kesejahteraan sepanjang perjalanan yang begitu jauh. Saudara, ada beberapa slide lagi. Mungkin yang bahagian yang terakhir tentang doa Ezra ini. Sekembali Ezra bersama kumpulan dia. Slide yang seterusnya saudara. Mungkin apa yang saya mau kongsikan sebagai poin yang terakhir adalah Ezra adalah pemimpin atau penggerak doa umatnya. Dia adalah penggerak utama doa umatnya. Kalau saudara baca beberapa insiden Ezra 9, waktu dia dengar banyak kompromi, ada dosa, pelanggaran, termasuk pemimpin pun kawin dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau dalam perjanjian lama tidak boleh kawin. Orang bukan keturunan Yahudi yang tulen. Mereka sudah ambil istri dari bangsa-bangsa yang asing. Jadi itu satu pelanggaran. Dan Ezra duduk, malah dia meratap, dia mengoyakkan bajunya. Dia duduk sampai petang. Dia sendiri datang di rumah Tuhan. Dan dia berdoa. Dan bila umat Tuhan melihat Ezra sudah berdoa, sedang berdoa, mereka pun datang. Apakah prinsip kebenaran firman Tuhan di sini? Adalah pemimpin, selaku pemimpin, kita memberi teladan. Jangan kita sebagai pemimpin, dan saya katakan ini kepada diri saya sebagai pastor, jangan saya suruh orang lain berdoa sendiri tidak berdoa. Adalah amat penting. Malah bulan Jun ini dan bulan depan ini, kepimpinan pusat sudah mengistiharkan ini merupakan bulan doa. 2 bulan ini sampai hujung bulan Julai adalah bulan doa. Ada beberapa kali kepimpinan atasan kita istiharkan doa semalam suntuk. Memang saya mau komen sedikit saudara. Sebab kalau kita lihat SOP, kita tidak boleh berkumpul lebih 2 jam satu kali. Maksudnya doa semalam suntuk tidak begitu praktikal lah. Maksudnya kalau berkumpul 6-7 jam itu tidak bagus, oke? Tidak bagus. Jadi bagaimana kita praktikkan doa semalam suntuk? Mungkin ada juga yang boleh datang beberapa orang, tapi mungkin 2 jam cukup. Sebab kita masih lagi hormati, tunduk kepada peraturan perintah dari kerajaan. Supaya kita tetap aman, di rumah kita boleh doa. Doa ini tidak perlu putus-putus. Tapi bukan doa semalam suntuk yang semua orang berkumpul dari jam 9 malam sampai 6 pagi. Itu melanggar SOP kerajaan. Nanti kita jatuh dalam masalah. Haleluya. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan adalah 2. Yang pertama,
marilah kita memelihara kerinduan kita baca, belajar firman Tuhan. Dan ini menuntut disiplin. Perlu ada satu yang lebih sistematik. Jangan katakan bila saya senang saya baca. Kalau saya sibuk, nantilah besok baru saya baca. Sebenarnya saudara, our priorities, what is important. Priority kita adalah apa yang kita anggap penting. Kenapa ada orang sanggup bangun jam 3, jam 4 menonton La Liga? Sebab mereka anggap bola sepak itu penting. Wah, saya tidak mau buat itu kalau saya tidak sanggup bangun berdoa atau baca firman Tuhan. Sebab baca firman Tuhan dan berdoa jauh lebih penting daripada entertainment. Bukan salah juga. Bukan salah juga, saudara. Jauh lebih penting kita utamakan apa yang membangun kerohanian kita, yaitu belajar firman Tuhan. Kita setia dalam doa. Nanti dalam beberapa minggu ini, sesuai dengan surat dari pusat, kita akan mendorong jemaah untuk mempraktikkan doa. Mungkin tidak berkumpul doa semalam suntuk pun, tapi nanti kepimpinan akan bincang itu, bagaimana kita turuti apa yang pusat sudah istiharkan minggu yang lalu. Khotbah presiden, saya dengar dari mulai sampai akhir, dan kita akan bersatu, seluruh SIB Sabah bersatu dalam doa, mulai hari ini sampai ujung bulan Julai. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang indah ini setelah 3,5 bulan kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu. Kami bersukacita ya Bapa. Sebagai jemaah-Mu tubuh Kristus, kami dapat duduk bersama mendengar firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, beri kami kerinduan. Kalau yang lamban membaca, tolong kami supaya kami dapat membaca seperti Ezra. Quick, mahir membaca, menyelidik firman-Mu ya Bapa. Beri kami kerendahan hati, supaya kami sanggup belajar dari orang yang Tuhan pakai untuk mengajar kami, yang mungkin memiliki pengetahuan yang lebih luas, supaya kami juga bertambah dalam pengetahuan akan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, beri kami kerinduan untuk berdoa ya Bapa, supaya Roh Kudus-Mu tetap mengurapi kami. Hidup kami dipersembahkan sebagai mezbah doa ya Bapa, khususnya pada penghujung bulan ini dan seluruh bulan Julai ini yang diistiharkan oleh kepimpinan SIB Sabah ya Bapa. Kami bersatu hati mencari wajah-Mu, khususnya untuk negara kami yang sedang bergolak dalam politik dan beberapa perkara yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kestabilan politik supaya rakyat jelata merasakan aman, sejahtera, sentiasa dapat mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau juga terus melindungi kami dari wabak penyakit ini ya Tuhan, supaya wabak penyakit ini dihapuskan dan Malaysia dapat mencapai case sifar pada masa terdekat ini ya Tuhan. Kami percaya bila tangan-Mu diturunkan, negara kami diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa, doa Bapa, saya mau beri sedikit supaya mendorong kita. Tadi saya ada sentuh sedikit. Mari kita terus berdoa untuk kerajaan Malaysia dan juga kerajaan negeri. Kalau di negeri Sarawak, memang kalau 5 tahun depan mungkin pasti ada pilihan raya di Sarawak, sebab sudah genap 5 tahun mereka punya penggal DUN mereka. Cuma mungkin saudara tahu bahwa negeri Sabah pun ada kemungkinan snap election, dan juga di kerajaan persekutuan pun tidak menentu. Jadi kita perlu ambil masa yang lebih banyak bulan ini dan sepanjang bulan Julai, doakan
negara kita. Doakan Perdana Menteri kita, doakan persidangan parlimen pada 12 Julai depan, supaya semua berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Ada amin? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.